Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, menjua-jua manbanta kerina. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan perpanjangan waktu bagi kita untuk melanjutkan kehidupan dan pelayanan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu saat ini berfirmanlah bagi kami, pakailah hamba-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti bahwa setiap manusia tidak akan ingin menderita. Karena yang namanya menderita itu atau dinista adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, manusia pasti ingin hidup bahagia. Dalam teks kita ini, Petrus menekankan kata berbahagialah kamu. Ada sebuah ungkapan, kebahagiaan bukan seberapa banyak yang kita miliki, namun seberapa banyak orang memiliki kita. Kebahagiaan bukan diukur seberapa banyak yang kita miliki. Ketika kita memiliki segala sesuatu, memiliki harta, kekayaan, pangkat, jabatan, belum tentu kita berbahagia. Tapi, jikalau orang lain memiliki kita, artinya mereka begitu bersukacita ketika bertemu dengan kita. Mereka boleh menikmati sebahagian apa yang kita miliki. Ketika orang-orang lain care bagi kita dan sebagainya, itulah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan seperti itu yang dikatakan dalam teks ini? Kita melihat kalimat selanjutnya, kebahagiaan itu, berbahagialah kamu justru karena kamu dinista. Wah, bagaimana kita bisa berbahagia jikalau kita dinista, kita ditindas, kita disusahkan? Kata kunci dalam teks ini adalah oleh karena nama Kristus. Oleh karena nama Kristus. Mari kita sejenak melihat apa yang dialami oleh Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Stefanus diseret keluar kota, lalu dilempari dengan batu. Dia teraniaya. Tapi justru di saat seperti itu, dia mampu berseru, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini adalah suatu kebahagiaan ketika kita mampu mempertahankan iman kita. Walaupun kita teraniaya, walaupun kita menderita,
tetapi hati kita masih tertuju kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masih banyak juga para martir-martir yang lain dalam sejarah gereja yang mengalami hal seperti ini. Menderita secara fisik oleh karena imannya. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini kita tidak mengalami penganiayaan secara fisik karena kita boleh terus berseru kepada Tuhan, dan tempat di mana kita hidup dan melayani tidak ada tekanan-tekanan dari luar. Mungkin sebagian kecil masih ada sampai sekarang, tapi kita terus bisa hidup dalam kebenaran Kristus. Tapi dalam kehidupan kita, hal yang menjadi kebahagiaan kita sebenarnya jikalau kita dimampukan untuk menolak segala kenikmatan atau kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh karena kita terus bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang terakhir dalam teks ini dikatakan bahwa oleh karena roh kemuliaan atau roh Allah ada padaku. Jadi kuncinya adalah oleh karena roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita, sehingga apapun penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, sekali lagi karena kita mempertahankan iman kita oleh karena nama Kristus, sehingga itulah yang menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Teruslah bertahan di setiap langkah kehidupan kita, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berseru kepada Tuhan seperti apa yang diserukan oleh Stefanus ketika ada penderitaan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman. Oleh karena roh-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi kami, sehingga kami boleh berbahagia walaupun begitu banyak penderitaan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa terkhusus bagi jemaat GBKP Studio Alam, baik Pertua Diaken, Nora Naras, dan seluruh anggota jemaat. Bapa Surgawi, mungkin begitu banyak pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Pribadi lepas pribadi atau keluarga-keluarga, mungkin ada pergumulan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah penyakit. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkuasa atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus tercurah dalam kehidupan mereka, dan berkat Tuhan berlimpah bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau akan terus berkenan atas kehidupan jemaat GBKP Studio Alam. Kami juga berdoa buat bangsa dan pemerintahan kami, khusus dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berikanlah kebijaksanaan
kepada pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, para gubernur dan sampai ke RT RW, sehingga kami bersatu bersehati untuk melawan atau menyikapi kasus yang ada di tengah-tengah kami, yaitu virus corona. Berikan juga bagi kami jemaat-jemaat Tuhan untuk berkontribusi secara positif mendukung langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, berkenanlah atas setiap kehidupan kami, dan ampunkanlah kami atas segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Inilah doa kami, pengharapan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.